Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali dengan Pak D yang semestinya masih ompong sampai detik ini juga. Salam sejahtera kepada kawan-kawan semua yang ada di tanah air ataupun yang sedang merantau ke seluruh penjuru dunia. Yang dekat tanah air mestinya berbahagia dengan keluarga masing-masing di kampung halaman, sementara Pak D di sini masih dalam perantauan, sama juga seperti kawan-kawan yang lain yang sedang merantau saat ini. Oke kawan-kawan, pagi ini bukan pagi, sekarang udah tengah hari dah. Pak D buat video dekat rumah. Pak D tak ada kegiatan tadi ada 1-2 jam gitu saja. Nah sekarang kawan-kawan sudah tahu bagaimana penampakan Pak D sekarang ini. Nah, beginilah Pak D. Nah, inilah yang dipanggil Pak D ompong. Kalau nggak ompong, nggak disebut Pak D ompong. Nah, berarti Pak D ompong palsu kalau nggak ompong itu. Oke, sekarang ini Pak D ngajak kawan-kawan kalau Sudi mau mendengar apa yang diungkapkan sama Pak D, kurang lebih dari awal Pak D sudah mengatakan bahwasanya tujuan Pak D buat video ini ialah untuk memberikan suatu tontonan ringan pada kawan-kawan terutama yang dekat tanah air, ataupun sasaran Pak D ialah mantan-mantan TKI Malaysia. TKI Malaysia yang dulu pernah dekat Malaysia dalam 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai 10 tahun. Nah Pak D ini, tempat Pak D betul-betul di depan jalan raya. Dan Pak D pun sebetulnya ada usaha kecil, tapi memandangkan ada sesuatu kendalanya adalah tukang masak yang asalnya dari Thailand itu, berhubung adanya virus corona ini, dia keluar masuk orang itu memang payah. Mungkin dengar cerita berapa bulan lagi baru dia orang nak masuk, jadi alang-alang Pak D tutup terus untuk sementara waktu, tak tentu bila buka. Dan cerita dari awal tadi ialah Pak D akan memvideokan persekitaran kehidupan Pak D di Malaysia ini sebagai satu tontonan ataupun pengobat rindu mantan-mantan TKI Malaysia, ataupun siapa-siapa yang inginkan melihat kehidupan Pak D dekat Malaysia ini. Memang Pak D boleh dikatakan Malaysia ini kampung kedua Pak D. Pak D ialah lahir di Madiun. Ingat-ingat, Pak D lahir di Madiun, satu kampung sama Kirun itu. Nanti suatu saat ada umur panjang, ada rezeki lebih, Pak D balik kampung nanti akan Pak D buatkan video, insya Allah kalau Cak Kironnya mau diajak kolaborasi, saya akan mengajak dia. Kenal dulu, masa-masa kenal, tapi berhubung dia sudah lama terkenal, jadi mungkin udah lupa lah dengan kita ini. Oke kawan-kawan, mari kita minum dulu. Ini pun Pak D pun sambil minum air pagi, lepas itu makan sarapan ala kadarnya. Tapi berhubung gendala ompong tadi, makan ayam pun lambat sangat, nak boleh telat. Gitulah apa adanya. Minum Pak D Milo Pink. Milo Pink ini kalau Malaysia panggil Milo Pink, kalau dekat Indonesia Milo es. Nah, Milo. Jadi kalau es ialah pink. Nah, kopi pink, nah, kopi es.
Tapi kalau es teh itu dekat sini panggil teoping. Itulah. Ya beginilah kawan. Pak D ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah subscribe channel YouTube Pak D, yang sudah tengok, yang sudah memberi dukungan. Pak D ucapkan beribu-ribu terima kasih. Ada juga yang sudi melihat video-video Pak D, dan hari ini Pak D sempatkan khusus untuk berjumpa dengan kawan-kawan semua. Sebab apa, selama ini Pak D buat video kurang sangat nampak muka. Sebab apa, dengan peralatan yang ala kadarnya, cuma pakai HP ataupun cuma pakai ini, jadi tunjuk-tunjuk gini saja. Jadi muka Pak D ada duduk dekat belakang. Pak D nggak sempat kena syuting mukanya, cuma sekali-sekala saja lah. Masa Pak D kolaborasi sama si tukang gokil habis itu yang asal Blitar itu. Dia kan ada channel dia namanya Sang Petualang Channel, yang channel mancing-mancing itu si Borokokok itu. Nah, Pak D memang kebiasaan kalau jumpa kawan-kawan saya panggil, Borokokok, Borokokok, Borokokok. Nah, gitulah. Udah kebiasaan, tak tahu benda itu kata-kata itu kata-kata macam mana, tinggal terserah penilaian kawan-kawan semualah. Tapi tujuan Pak D memanggil dia gitu ialah untuk mengakrabkan tali silaturahmi antara kita sama-sama pekerja, atau antara Pak D sama tukang-tukang Pak D, atau sama Pak D sama pekerja Pak D. Jadi nampak akrab sangat, masa makan, masa apa, masa kerja. Jadi biar masa-masa kerja itu hilanglah letihnya, atau orang Malaysia panggil penatnya kerja itu. Oke, Pak D minta maaf sebatang dulu. Sebab apa, Pak D kalau nggak bisa rokok, otak ini jadi jam. Itulah karakter Pak D memang. Oke kawan-kawan, dalam masa yang sama Pak D nak tanya gimana kesehatan kawan-kawan semua yang sudah melihat video-video Pak D. Pak D senantiasa berdoa semoga kawan-kawan semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan tak kekurangan apapun, ada rezeki yang barokah, yang cukup buat anak keluarga semua, dan disenangkan semua segala urusan, baik dalam bidang pekerjaan, dalam bidang rumah tangga, ataupun dalam kehidupan keseharian. Ini Pak D ini dekat rumah keseorangan saja, nggak ada kawannya. Nantilah Pak D sekejap lagi Pak D ajak apa yang ada dalam rumah ini. Nanti insya Allah Pak D akan videokan selepas mungkin isap rokok ini. Dan Pak D mengajak kawan-kawan semua, kawan-kawan yang sudah subscribe, yang sudah saling support, yang sudah saling bekerja sama selama ini, Pak D minta untuk dilanjutkan, tak tahu sampai bila-bila, insya Allah sampai akhir usia kita jalinlah silaturahmi, walaupun kita sama-sama tak saling jumpa, siapa tahu suatu saat kita saling jumpa. Berawal dari channel YouTube kita masing-masing, Pak D mengajak kalian untuk menyambung terus tali silaturahmi lewat komen-komen kita, lewat support kita di dalam channel YouTube ini. Oke kawan-kawan, kalau kawan-kawan sudi melihat ada apa gerangan di dalam
rumah Pak D ini ya. Beginilah tempat usaha Pak D sebetulnya. Sebetulnya ada warung dan ini ada menu dia, rujak ayam, laksa pining, laksa lemak, mie kare, mie sop, bakso, ayam penyet, nasi campur, dan juga yang lain-lain. Ini bercampur baur dengan alat-alat kerja Pak D pun ada. Nah, ini tadi bungkus tadi. Dan ada satu hal lagi, Pak D minta doa dari kawan-kawan pasal sahabat Pak D yang namanya Bagong, mungkin dalam keadaan kurang fit selama berapa bulan ini. Yalah, kalau memandangkan kedekatan Pak D sama Bagong ini memang cukup dekat, tapi berhubung dia demam, dia sakit, sementara Pak D pun dalam kesibukan, jadi nggak bisa merawat dia sepenuh masa, dan penampakan Bagong ada di luar, yaitu inilah Bagong Pak D. Cuma Bagong ini bermasalah dekat suara saja. Ada benda yang pecah antara suara itu. Pak D belum jumpa lagi alat ganti dia, spepak dia. Jadi untuk berapa bulan ini dia duduk di depan rumah Pak D menunggu kesempatan Pak D untuk mengajak dia pergi jalan-jalan serupa dulu lagi. Oke, sekarang ini Pak D nak hidupkan, masih boleh hidup lagi tak? Dia suaranya kawan-kawan jadi kuat sangat, jadi bising sangat. Sebab apa, dulu masa kapan hari itu Pak D ajak dia pergi mancing dekat bukit-bukit, lepas itu knalpot dia, exhaust dia sangkut sama batu, jadi suara jadi macam ini. Jadi selama 1-2 bulan ini Pak D tak pernah ajak dia pergi jalan, pasal Pak D segan dengan suara dia. Coba Pak D akan diajak jalan sebentar. Oke, kawan-kawan tunggu ya, jangan kemana-mana. Pak D nanti akan balik secepat mungkin. Oke, inilah kawan-kawan sahabat Pak D dah
bertahun-tahun dah mengawankan Pak D ke hulu kemari, ke hulu ke hilir, ke hulu ke hilir. Kadang-kadang Pak D pun merasa menetes air mata. Pak D nggak ajak dia pergi jalan-jalan, walaupun dia nggak boleh berkata, tapi macam Pak D ini jahat sangat, nggak pernah ngajak dia untuk pergi kemana-mana. Nah, oke kawan, durasi pun sudah terlampau panjang. Ada kurang lebihnya percakapan Pak D, kalimat-kalimat Pak D minta maaf yang sebesar-besarnya, sebab bahasa kuli begitulah. Oke kawan, Pak D cukupi sekian dulu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.